Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap sehat selalu dan tetap semangat belajar. Dalam kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pelajaran bahasa Indonesia tema 4, subtema 1 dan 2. Yaitu tentang membaca teks dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, sebelum kita bisa membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat, yang harus dilakukan pertama adalah apa? Anak-anak bisa lancar membaca. Jika anak-anak sudah lancar membaca, tinggal belajar bagaimana membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Membaca yang baik harus melafalkan, harus memperhatikan lafal dan intonasi. Lafal adalah pengucapan bunyi-bunyi bahasa, sedangkan intonasi adalah lagu kalimat. Jadi cara dalam membaca itu titik koma, tanda seru dan sebagainya itu memang harus tepat. Di sini ada sebuah percakapan antara seorang ibu dan anak perempuannya. Perhatikan. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baik Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Nah, jadi kalau koma, anak-anak berarti harus berhenti sejenak. Kalau titik berarti anak-anak harus berhenti. Harus berhenti, bisa disebut juga bernafas di situ ya. Nah, dari percakapan tersebut perhatikan ada beberapa kosakata yang sudah Bu Guru tulis di sini, yaitu yang pertama adalah apa? Kata bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Yang kedua adalah kosakata sehat, yaitu apa? Keadaan saat kondisi tubuh bebas dari segala penyakit. Sedangkan penyakit adalah apa? Gangguan kesehatan terhadap diri kita. Nah, jadi dalam setiap bacaan ataupun percakapan, anak-anak harus memperhatikan beberapa kosakata karena pasti di situ terdapat kosakata. Selanjutnya, membuat laporan hasil pengamatan. Apa sih Bu Guru yang diamat? Nah, untuk pelajaran kali ini, pengamatan itu tentang mengamati sebuah gambar. Laporan adalah suatu penyampaian informasi dari suatu kegiatan. Perhatikan, laporan adalah suatu penyampaian informasi dari suatu kegiatan. Nah, seumpamanya ada sebuah gambar. Yang harus dilakukan adalah apa? Pertama, mengamati, yaitu mencermati, melihat gambar. Ini gambar ceritanya tentang apa kira-kira? Nah, terus setelah itu bagaimana agar bisa mendapatkan sebuah informasi dari sebuah gambar? Yaitu dengan membuat pertanyaan dari yang berkaitan dengan gambar tersebut yang anak-anak amati. Perhatikan cara membuat laporan. Yang pertama adalah menentukan objek yang akan diamati. Berarti gambar, anak-anak mencari gambar yang berhubungan dengan apa yang akan anak-anak, seumpamanya Bu Guru memberikan tugas anak-anak mencari gambar yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, yang kedua, melakukan penelitian. Di sini yang dimaksudkan melakukan penelitian adalah apa? Mengamati gambar tersebut. Setelah anak-anak mencari gambar, kemudian anak-anak mengamati gambar tersebut. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Apa sih Bu Guru membuat kerangka laporan itu? Salah satunya antaranya adalah anak-anak membuat pertanyaan dari gambar tersebut yang berkaitan dengan gambar tersebut. Ini kan sudah Bu Guru pernah jelaskan di tema sebelumnya. Bagaimana cara membuat pertanyaan, yaitu apa, mengapa, di mana, siapa, dan seterusnya. Yang keempat adalah mulai menulis laporan. Jadi setelah anak-anak membuat pertanyaan,
kemudian anak-anak menjawab. Nah, jawaban itulah yang dirangkai menjadi sebuah laporan pengamatan. Contoh laporan pengamatan gambar. Ini perhatikan, di situ sudah ada sebuah gambar. Seumpamanya ini hanya melihat sebuah gambar saja, ini terlebih dahulu ya, diperhatikan. Hanya melihat sebuah gambar, kira-kira apa sih yang cocok buat judul dari gambar tersebut? Yaitu ini kan anak-anak membersihkan di lingkungan sekolah, berarti kerja bakti di sekolah. Ini para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Sebagian siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Nah, di sini ini kan sudah hasil laporannya. Kira-kira kalau Bu Guru jelaskan, untuk membuat sebuah laporan ini pastinya akan membuat sebuah pertanyaan, dan inilah jawaban dari sebuah pertanyaan yang sudah dilakukan oleh seorang peneliti. Perhatikan, seumpamanya di sini Bu Guru. Apa yang dilakukan pada siswa dalam gambar tersebut, yaitu melakukan kegiatan kerja bakti. Pertanyaan yang kedua, di mana mereka melakukan kerja bakti? Mereka melakukan kerja bakti atau membersihkan lingkungan di lingkungan sekolah. Apa saja tugas dari siswa tersebut? Tugasnya di sini ada yang menyapu halaman, ada yang mengangkut sampah ke tempat sampah, ada yang menyiram bunga. Nah, kiranya seperti itu sekilas tentang cara membuat laporan. Jadi, sebelum Bu Guru lanjut, Bu Guru akan tanya terlebih dahulu. Coba perhatikan, kira-kira bagaimana cara membuat laporan pengamatan gambar. Betul, yang pertama yaitu menentukan objek yang akan diamati. Terus yang kedua apa? Melakukan penelitian, yaitu mengamati sebuah gambar. Yang ketiga, membuat kerangka laporan, yaitu dengan cara membuat pertanyaan terkait gambar. Yang keempat yaitu mulai menulis laporan. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut ditulis, dirangkai menjadi sebuah laporan. Selanjutnya, pernyataan untuk menjelaskan sebuah gambar. Ini tadi Bu Guru sudah jelaskan di depan. Ini di sini akan Bu Guru jelaskan juga ada di teksnya ya. Pernyataan untuk menjelaskan sebuah gambar. Apa yang terjadi pada gambar? Nah, di situ gambar tersebut apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi di situ. Kayak yang tadi berarti mereka sedang membersihkan lingkungan. Yang kedua, di mana tempat kejadiannya? Tadi tempat kejadiannya di mana? Di sekolah. Yang ketiga, mengapa hal tersebut terjadi? Karena lingkungan sekolah terlihat kotor. Jadinya anak-anak dan ibu guru melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, itu caranya. Setelah semua pertanyaan telah terjawab, kemudian anak-anak mulai menyusun menjadi laporan sederhana tentang gambar yang diamati. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi di depan. Yang selanjutnya yaitu memahami isi teks. Teks adalah tatanan kata-kata yang berisi informasi. Perhatikan, teks adalah tatanan kata-kata yang berisi suatu informasi. Jadi dalam sebuah teks pasti anak-anak akan mendapatkan apa isi dari teks tersebut. Yang selanjutnya, langkah-langkah untuk memahami teks. Perhatikan. Yang pertama adalah baca dan pahami judul teks. Kayak tadi judulnya apa? Kayak bacaan yang tadi judulnya kerja bakti di sekolah. Perhatikan, kerja bakti di sekolah. Yang kedua, cari gagasan inti pada paragraf pertama. Yang ketiga, tandai kalimat intinya. Yang keempat, baca teks tersebut berulang-ulang. Perhatikan, di sini Bu Guru ngasih sebuah teks
teks bacaan, Bu Guru hanya mengambil satu paragraf. Paragraf, apa itu paragraf? Paragraf adalah susunan dari beberapa kalimat. Jadi di sini ada berapa kalimat. Jadi dari satu bacaan berhenti di satu titik, itu namanya satu kalimat. Perhatikan ya. Contoh teks di sini. Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Itu satu kalimat. Ada tugas yang bisa diselesaikan sendiri. 2. Namun kadang-kadang kita memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas. Itu 3 kalimat. Kalimat selanjutnya, oleh karena itu kita harus menjaga hubungan baik dengan teman. Kerukunan harus tetap dijaga. Kita hidup saling membutuhkan. Misalnya, kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Nah, paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, dari paragraf tersebut, dari teks di paragraf tersebut itu, kita disuruh mencari gagasan inti. Apa gagasan inti? Gagasan inti adalah kalimat yang dibahas tentang isi bacaan tersebut. Inti dari bacaan, inti dari teks tersebut. Nah, di sini dibahas tentang apa? Yaitu tentang tugas sehari-hari. Nah, dari satu paragraf ini sudah Bu Guru kasih stabilo ini, berarti ini adalah gagasan inti dari paragraf pertama ini. Apa intinya? Setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Jadi perhatikan, setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Tugas Bu Guru di sini sehari-hari Bu Guru adalah apa? Selain Bu Guru sebagai ibu rumah tangga, Bu Guru juga sebagai seorang guru, itu adalah tugas. Nah, anak-anak juga mempunyai tugas masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya apa? Belajar, terus membantu orang tua. Itu adalah tugas seorang anak. Yang selanjutnya, kesimpulan isi teks atau bacaan. Jadi setelah kalian membaca teks ataupun bacaan, kalian menyimpulkan dari apa yang kalian baca. Intinya apa dari yang kalian baca itu maksudnya kesimpulan. Kesimpulan adalah hal penting yang menjadi inti pada suatu bacaan. Nah, jadi setelah anak-anak membaca, makanya di sini diperlukan membaca dengan cermat. Membaca dengan cermat itu agar anak-anak menemukan inti dari bacaan tersebut. Langkah-langkah memperoleh kesimpulan. Ini perhatikan. Yang pertama adalah melihat judul bacaan. Judulnya tentang apa? Jadi pastinya inti dari bacaan tersebut adalah terkait dengan judul tersebut. Yang kedua, menentukan ide pokok baik di awal ataupun di akhir kalimat. Menentukan ide pokok. Apa sih Bu Guru ide pokok? Ide pokok sama dengan gagasan inti. Ya, perhatikan. Menentukan ide pokok baik di awal atau di akhir kalimat. Nah, ini perhatikan. Dari teks yang Bu Guru baca barusan, tuh perhatikan. Dari yang Bu Guru stabilo pertama itu ide pokok ataupun gagasan inti pada paragraf pertama di kalimat pertama. Sedangkan di kalimat akhir, ini perhatikan, misalnya kita membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Jadi perhatikan, setiap orang memiliki tugas sehari-hari. Perhatikan. Jadi seumpamanya tugas siswa adalah belajar, ada belajar kelompok. Di sini tentang tugas sehari-hari, semuanya Bu Guru ngasih tugas agar anak-anak mengerjakan tugas kelompok. Jadi di sini apa yang harus dilakukan yaitu membutuhkan kerjasama yang baik ketika menyelesaikan tugas kelompok. Perhatikan seperti itu. Jadi di kalimat pertama dan kalimat terakhir.
Mungkin itu sekilas tentang pelajaran bahasa Indonesia. Biar anak-anak lebih paham lagi, anak-anak bisa membaca di buku atau video Bu Guru diulang kembali. Apabila Bu Guru ada kekurangan atau anak-anak masih belum paham, inilah kemampuan Bu Guru seperti ini ya. Jadi sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru selalu ingatkan anak-anak harus rajin belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin sholat, jangan lupa bantu orang tua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.